Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, ini ada ini nih, ada cerita nih. Kita tuh karena dihadapkan dengan situasi-situasi yang semakin tidak menentu, penuh dengan ketidakpastian, dan mungkin lebih banyak kendala dan masalahnya yang kita alami ya. Kita tuh jadi lebih nggak sabar gitu lah, Alif, nggak sabar. Kan ada ya catatan-catatan kuno yang mengatakan bahwa, eee, Indonesia itu akan mengalami masa keemasannya, Indonesia emas lah, atau mungkin juga nanti akan jadi sesuatu yang orang-orang bilang, orang tua di masa lalu ya, para leluhur itu bilang akan menjadi mercusuar dunia. Tapi dengan situasi yang begini, yang mengkhawatirkan, yang serasa tidak mungkin lah untuk mencapai tujuan itu. Nah, ada nih satu orang nih ya, dia itu influencer juga, salah satu heeh, orang Indonesia yang ada di luar negeri, tinggalnya di luar negeri. Nah, diaspora lah, orang diaspora. Nah, dia dia itu pernah cerita begini, eee, dia juga pesimis dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Dia bilang gini, "Nggak usah tuh kita ngarepin Indonesia tuh hancur nanti di 2030," katanya kan begitu ya, 2030. Orang sekarang aja Indonesia aja udah hancur, coba bayangin aja katanya, anak-anak SMP aja dikasih perkalian aja juga udah nggak tahu berapa gitu, padahal itu sederhana. Nggak usah nunggu kehancuran nanti di 2030 katanya. Nggak usah disusupi sama hal-hal yang berbau misalnya dibilangnya elit global gitu, itu nggak usah gitu katanya. Karena menurut bayangannya dia, dibilangnya katanya, eee, "Tahu nggak Indonesia emas, apa yang terjadi sama emas? Kan emas ditambang ya," katanya gitu. Bayangin nggak, sama kayak ceritanya di masa lalu, Nggak, Indonesia begitu dia udah jadi emas, itu akan diperbudak, dia akan ditambang aja. Kekayaan alamnya diambil, sumber daya orangnya akan diperbudak kan gitu. Ya dia pikir gitu. Terus aku mikirnya gitu, biar bagaimanapun 2045, mau itu kita akan nyampe masanya atau tidak, kita udah mengalami dua dua masa keemasan karena kita udah ulang tahun 50 itu 2 kali, udah seabad kan, 2034 ya, 2000 pokoknya 2034 itu udah 2 kali mengalami masa keemasan. Karena udah 2 kali perayaan 50 tahun kan gitu kan. Berarti kan lebih lagi dari itu kan gitu. Nah, dibilang siapapun yang menggaung-gaungkan gagasan bahwa akan ada Indonesia emas di tahun 2045 misalnya gitu, itu pasti antek-anteknya elit global kan gitu. Nah, sebenarnya, eee, apa sih Liv, yang Alif juga diperlihatkan dalam pandangan spirits, jadi kayak kita tuh punya harapan gitu loh Liv. Kita nih udah gak sabar nih, kali ada sesuatu yang bisa kita buat untuk mempercepat itu datang gitu lagi. Kita nggak usah nunggu 2045 atau berapa gitu. Silakan Liv. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eee, saya pun juga bertanya-tanya, Mas. Mmm, Sorry. Saya pun juga bertanya-tanya. Tanya soal apa? Soal gimana sih nasibnya, gimana sih ke depannya. semangatnya udah tiris ya. Iya, turun lah Turun pasti. banget ya. Terus mentalnya juga digembleng Iya habis-habisan iya iya. istilahnya gitu Mhm, kan. Dengan segala macam, apa ya, himpitan lah ya, iya, himpitan yang ada gitu kan. Baik personal, keluarga, atau sosial gitu kan. Ya mungkin sobat time travel juga juga ngalamin ya pengalaman gitu. juga ya. Terus akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan ini juga ditanyakan oleh banyak orang, oleh sobat time travel juga atau siapapun lah kalian yang nonton. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan sih? Mmm, Sampai kapan sih? Eee, Gimana sih ke depannya? Nasib saya gimana? iya iya, Terus, kita mau jadi apa? Hal-hal itu jadi sebuah tanda tanya besar kan. betul. Istilahnya tuh kayak ada, eee, question marks di
Masing-masing orang Iya, gitu kali masing-masing ya? orang gitu. Iya iya. Kalau di editing tuh kalau saya tuh apa Ada itu istilahnya, ya? ada logo Iya iya. tanda tanya di atas tuh melayang-layang gitu Iya. kan, orang pada bertanya-tanya Mmm, gitu. Terus dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya nggak tahu gimana jadi, dikasih sebuah pandangan, yang sebetulnya pandangan ini sudah diceritakan oleh mhm mhm. orang-orang terdahulu, tapi pada eranya beliau-beliau di masa lalu. Oke oke. Sedangkan pandangan yang dikasih lihat ke saya memang nggak banyak, tapi ada. Itu ya di era sekarang. Saya berdiri di hari ini, di zaman sekarang, di tahun 2026 Mmm. sebagai orang Indonesia yang hidup di sekitar Jakarta. Oh sorry deh, boleh nggak? Boleh nanya sebelum lewat aku takut lupa. Bagaimana menemukan kesesuaian antara apa yang Alif diberikan penglihatan dengan apa yang udah disampaikan para leluhur zaman dulu? Oke, nanti itu akan dijawab. Oke siap. Cerita dulu. Pandangannya, gini, saya itu dikasih lihat kayak sebuah, bahasa yang saya akhirnya paham itu adalah kayak sebuah timeline ya. Mmm, Kalau mungkin sobat time travel ada yang kerja di bidang media, kreatif, agensi, atau bahkan editor, mhm. itu ada istilah teknisnya tuh timeline. Oh oke oke. Timeline itu isinya adalah rangkaian berbagai macam footage Footage, iya, footage. garis waktu ya kayak bahasanya? Timeline itu garis waktu, Ya ya, isinya itu berbagai macam footage. oke. Setiap footage itu bisa beda-beda materinya. Mmm, Istilahnya kalau footage A itu videonya bisa apa, footage B videonya bisa apa, footage C bahkan bisa foto doang, mhm mhm dan seterusnya. mhm. Nah, penglihatan itu logikanya kayak gitu, yang dikasih lihat. Nggak mesti linear ya berarti? Bisa enggak, Ya gitu. oke. Terus, jadi yang dikasih lihat ke saya adalah sebuah pandangan cakrawala, di mana cakrawala itu kayak ya kayak timeline itu, nyusurin ruang dan waktu. Oke. Ibaratnya saya berada di titik nol, 0 detik, Ya Alif ya, gitu. ini saya. Ya Ini kan ada timeline, betul. melihat dia di sini. Iya, di cakrawala yang jauh. Mungkin ini menit ke-10 kalau di timeline, Oke. di software editing. Tapi kalau di real life, mungkin ini bisa tahun berapa, Oh, bisa oke oke oke. bulan apa, Iya. bahkan bisa hari apa, Mhm. gitu. Pada saat itu saya tidak dikasih kapasitas untuk mengetahui detailnya Mmm. kapan. Mungkin ada orang lain yang mampu punya kapasitas sampai tahu detailnya Oh, kapan, oke oke. Iya iya, mungkin. siap siap. Tapi kalau saya enggak, Enggak, enggak dikasih. Tapi saya dikasih sebuah, eee, pandangan cakrawala itu bahwa di situ ada saya ngelihat landscape besar luas, Mas, mhm, ya kayak landscape alam. Sana itu gelap, Mas, oke. gelap, terus kayak sebuah gelombang, gelombang yang sangat besar, menggulung-gulung. Kalau dilihat itu kayak pertama bukan yang dilihat dulu, justru pertama yang dirasain tuh kayak ada hempasan, kayak ada hawanya. Gimana sih Mhm. kalau orang itu berdiri di pinggir pantai, Mas, Iya iya kalau iya. ada angin laut Oh, hembusan ya? itu hempasannya ada kan, Iya. itu rasanya kayak gitu, kayak angin, kayak udara yang berhembus. Mhm. Rasanya tuh dingin, pas udah nyentuh kulit pas udah nyentuh kulit itu dingin, terus suram, Oke. menyeramkan, Mmm. mencekam, kayak seakan-akan kayak nggak ada kebahagiaan di situ. Mmm. Seakan-akan kayak akan banyak penderitaan yang datang, rasanya gitu, nggak enak banget. Terus di sebelah sana tuh gelap, kelihatannya tuh gelap, Mmm. semakin ke sana semakin gelap, semakin gelap semakin gelap, dan itu ada kayak gelombang tinggi besar, menggulung-gulung, kalau dilihat itu kayak ya kayak air tsunami, kayak air laut, kayak Mhm. gelombang air laut yang sangat tinggi. Oke. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, di situ ada anehnya tuh ada tanahnya,
ada unsur tanahnya. Kalau dilihat lebih saksama lagi, di sana itu ada kayak kilap-kilap petir. Mhm. Terus Oke gitu, oke. dan itu apa, istilah sporadis ya, Iya iya, menyebar gitu. menyebar banyak, iya. Jadi nggak cuma di satu titik, tapi Iya. ke mana-mana gitu. Terus ada kalau saya lihat lebih detail lagi, kayak ada unsur apinya, Mas. Oh, campur Jadi, tuh. kalau dibilang itu cuman air laut, iya, Iya. tapi ada tanahnya, tapi ada kilap-kilap petirnya, kayak listrik ya, petir, tapi ada apinya, tapi ada udara hembusan juga, dan itu menyeramkan. Nah, gelombang itu lagi berjalan ke arah saya berdiri. Saya berdiri itu tadi, Tadi di oke. titik nol, artinya di saat ini, Iya iya, di era sekarang, di tahun ini. iya. Nah, ini di ujung cakrawalanya Alif ya, anggapannya gitu ya? Iya, Ini ada gelombang yang tadi terus itu. iya, dan itu lagi berjalan. Sementara ini berjalan, kita kan juga berjalan, Iya 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 iya, timeline Nusantara, oh iya ya iya, kan? Kita kan juga berjalan. Detik demi detik kan terus berjalan tuh. betul betul. Artinya, saya logikanya gini, kita yang nyamperin dia, Atau dia yang menyamper gitu. kita nyamperin dia, atau dia nyamperin kita, atau memang sebetulnya dua-duanya memang saling berjalan, nanti bertemu di titik yang sama, Oke gitu. oke. Awalnya saya bingung, Mas, itu apa? Apa sih gitu? Iya, Akhirnya nggak tahu gimana ada sebuah, bukan suara juga sih, kayak, eee, ko apa bahasanya, apa? komunikasi, dan itu berasal dari gelombang itu. Kayak Oh, komunikasi bukan dari leluhur, batin, bukan? Batu, saya nggak tahu, oke cuman oke saya ngerasanya itu dari gelombang itu, oke. informasi tersebut. Apa yang disampaikan dari gelombang tersebut, itu sebetulnya adalah hal-hal besar yang akan terjadi pada masa nanti. Oke. Di situ kenapa ada hembusan udaranya, ada airnya, ada unsur tanahnya, ada petirnya, ada apinya, itu kayak sebuah penggambaran dari, eee, bahwa seluruh unsur alam itu lagi bergerak, lagi bergerak. Oke oke. Gerakannya cepat apa lambat? Dibilang cepat juga enggak, dibilang lambat juga enggak. Jadi pada kadarnya aja, konstan. Ah, oke. Bukan yang Siap. tergesa-gesa juga enggak, lambat juga enggak. Konstan aja, konstan sesuai dengan garis edarnya gelombang tersebut, sesuai dengan timeline-nya dia. Eh. Tapi kita kan juga konstan jalan hidup, Iya iya ya iya, kan? betul. Nggak mau maju 1 jam juga nggak bisa kita maju 1 jam. Ya udah, itu terus berjalan, dan dia juga terus berjalan ke kita. Dan apa yang disampaikan dari hawa gelombang tersebut adalah, nanti ada titik kita harus berhadapan dengan dia. Kita tuh siapa? Semuanya. Semuanya itu siapa? Ya semua yang hidup di sini, gitu. Terus logikanya gini, ini logika saya, berarti nggak ada yang bisa menghindari dong? Iya, nggak ada yang bisa menghalangi misalnya gitu. Nggak, kalau kalau apa yang disampaikan dari gelombang tersebut, ya nggak bisa. Kita harus menghadapi dia, sampai nanti ketemu, ya harus Iya iya, harus ada benturan, ada titik temu harus gitu, ada iya titik iya temu. iya. Nah, setelah itu, saya dikasih lihat sedikit, ceritanya ini udah lewat. Iya, oke. Ternyata setelah ini, Mas, Mmm, kita berjalan di timeline seterusnya, itu ada sebuah hal yang baru, yang lebih berwarna, yang lebih cerah, yang indah, yang sejuk, yang menenangkan. oh bahasanya kayak di belakang gelombang ini nih berarti? Iya, Oh, oke oke. setelah ini lewat, kata dia, itu ada hal-hal yang menenangkan, menyenangkan, Ih, indah, tapi sepi, oh, oke. tapi udah sepi. Ya itu, ketika udah sepi, debunya kan ilang, Iya iya, artinya betul. lebih nyaman hidupnya. Ya tapi udah sepi, udah udah jadi suasana yang baru, suasana yang berbeda. Yang terlihat itu kayak
nuansanya kayak kita baru bangun di pagi hari, terus ngelihat semburat matahari, Matahari, iya. tapi udaranya sejuk. Terus secara aura tuh, secara warna tuh lebih kayak Vibrant gitu ya. iya, lebih vibrant, ada biru, Ya, hijau, ya, ya, ya. ada Semarak kuningnya, semarak gitu. pokoknya indah. Tapi itu setelah kita ngelewatin ini. Ya, ya, ya. Sebelum itu, kita harus berhadapan dulu dengan gelombang Gelombang yang itu. besar itu. Ya, ya. Kalau kata gelombang itu, ya itu hal-hal besar yang akan terjadi di masa nanti. Kapan waktunya saya nggak tahu. Cuman dari apa yang dikasih lihat secara pandangan cakrawala itu, pasti semua orang akan mengalami itu, Nggak ada gitu. tempat sembunyi lagi. Nggak ada tempat sembunyi. Nggak ada cara menghalangi. Bahkan kalau ada orang mungkin nanti setelah Sobat Time Travel nonton sampai menit ini, pasti akan ada muncul pertanyaan, itu berasalnya dari mana? Ya salah pastinya. Berasal dari mana gelombang itu? Karena kan tadi kan Alif itu pandangan spirit ya. Iya. Terus kan jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita nanti kita bertemu berarti kan ada satu titik di mana dia muncul kan. Iya. Bisa kita halangi, bisa atau kita apalah gitu ya. Bisa diantisipasi, ada Iya, preventifnya. iya betul. Itu muncul dari mana? Iya. Ternyata konsep pemahaman itu bukan muncul dari mana, Mas. Oke. Tapi itu sebuah gelombang energi yang memang akan kita alami semua. Bukan cuman muncul dari satu titik tempat, enggak. Oh, Tapi oke. semua. Gitu, tapi semua. Bisa aja dari segala arah. Bisa apapun. Dan datang dari berbagai unsur yang tadi Alif lihat ya. Bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Oh. Lagi-lagi bukan tentang tempat, Iya, tapi tentang sebuah konsep. Tapi juga bisa dua-duanya. Dari tempat iya, tapi dari konsep pemahaman juga iya. Makanya apa yang dari arah gelombang itu sampaikan, kalau kita harus banyak-banyak doa, harus banyak-banyak ingat, harus banyak-banyak waspada. Ternyata gelombang itu juga bercerita, bisa bercerita. Dia bercerita kalau ternyata sudah banyak dari era-era kuno, zaman dahulu, itu orang-orang yang bisa melihat dia. Makanya kalau kita sadar, banyak kisah-kisah tokoh-tokoh masa lalu, atau dalam kitab-kitab kuno itu sudah menceritakan bahwa nanti masa ini akan terjadi ini, akan terjadi itu. Cerita tentang si itu dia, si gelombang itu Iya. berarti. Tapi kan dalam bahasa yang beda-beda kan. Iya. Gitu. Dan tokoh-tokoh masa lalu itu selalu bercerita. Tapi kalau mau ketemu si gelombang besar itu, akan melewati fase-fase ini dulu. Akan tiba masanya kalau nanti ketemu ini, setelah itu akan begini. Dan sebagainya. Ternyata kita itu sudah diingatkan dari masa lalu. Nah, tapi kan itu beliau-beliau di masa lalu yang melihat ke zaman nanti. Sedangkan apa yang dikasih lihat ke saya dalam pandangan cakrawala itu, ya di masa sekarang. Dan ternyata tersuai ya. Dan ternyata itu belum nyampe ke kita, Mas. Belum nyampe, baru hempasannya aja. Baru, ya itu, baru anginnya, kayak angin pantai. Tadi kan Alif udah cerita tuh ada hempasan itu. Sebenarnya udah mulai kerasa nggak sih kalau di dunianya kita? Kan itu kan secara gini, spirit Mas, ya. bukan kerasa, Mas. Itu sekarang lagi kita jalanin, Mas. Oh iya. Hempasannya itu ya Kita lagi berasanya udah jalanin itu. artinya dia terwujud secara nyata dalam kehidupan Terwujud kita. secara nyata gini, makanya gelombang itu gini kan, di situ ada anginnya, di situ ada kayak airnya, ada tanahnya, ada apinya, ada petirnya. Semua hal itu sebagai sebuah filosofi. Apa yang lagi kita alamin itu sekarang tuh semuanya itu berlaku, Mas. Cuman kita belum nyampe ke titik klimaksnya itu. Baru hempasan aja udah segini hebat kan guncangannya. Mulai dari kesehatan terguncang, terus politik makin gila-gilaan, sosial antar manusia udah kayak apa karakter tahu, manusia ekonomi berantakan, betul. ya kan? Bahkan sampai maaf nyawa itu kayak nggak ada harganya. Betul. Terus di sisi lain, alam itu lagi bergejolak yang sering banget kita ceritain. Beberapa waktu yang lalu Pasifik. Cerita erupsi itu ya, erupsi. Beberapa yang lalu Pasifik. Terus Indonesia lagi banyak erupsi gunungnya. Belum di tempat-tempat yang lain kan. Bahkan sampai detik ini kita syuting di Juli pertengahan, Gunung Anak Krakatau juga masih erupsi kan gitu. Nah, artinya semua hal itu memang lagi kita hadapi, tapi belum sampai ketemu dia.
Mmm. Belum sampai ketemu dia, si gelombang itu aja, Mmm. itu udah begini keadaannya. Gimana nanti pas udah ketemu, head to head, Mmm. nggak kebayang. Makanya Apalagi Alif bilang nggak ada halangan, udah nggak ada nggak ada tempat sembunyi lagi. nggak ada. Percuma dong itu miliuner-miliuner itu, bikin bunker ya. Nggak tahu, Mas. Iya nggak tahu, oke. Dan kata gelombang itu, yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan menjadi sebaik-baiknya makhluk, Makhluk, iya, gitu. hamba. Makanya dalam istilah yang saya pelajari, ada istilah khalifah sebagai manusia itu harus jadi Iya khalifah. iya iya. Khalifah fil ard itu maksudnya jadi, ya pemimpin di bumi lah gitu. Di mana jadi pemimpin berarti harus mencintai alamnya, harus mencintai semua yang ada di situ, Betul betul. harus berlaku adil dan lain-lain. Mhm. Supaya mungkin mungkin kita juga bisa terselamatkan atau melewati gelombang tersebut. Itu juga jadi pelajaran buat saya pribadi, Iya. gitu. Nah, Lip, meskipun tadi aku tanya soal titik mulanya gitu ya, itu sebenarnya dari pandangan cakrawala itu, dia datangnya dari arah mana deh? Itu datang dari arah sudut pandang cakrawala, Mas. Oke, Sudut pandang atau cakrawala tiap orang itu berbeda-beda. betul Ada betul. orang-orang yang bisa sampai, jauh melihat cakrawalanya dia. Iya iya iya. Mungkin ada juga yang lebih jauh lagi, sampai bisa melihat hal-hal yang lebih detail dan lebih rumit Mhm dibandingkan mhm. yang tadi kita ceritain. Oh, oke oke. Makanya saya nggak dikasih kemampuan untuk menghitung tahun kapan dan sebagainya Iya iya gitu. iya iya iya. Dibilang ya mungkin lebih dari 3 hari, bisa jadi, lebih dari setahun, bisa jadi, Iya iya. apakah sampai 10 tahun, ya nggak tahu juga. Tapi mungkin ada orang yang bisa yang mampu, yang diberikan kemampuan untuk melihat sampai titik terjauh cakrawalanya dia. Mhm. Artinya bisa melihat hal-hal detail yang kita nggak bisa lihat Ya, gitu, oke. yang kita nggak bisa hitung juga, Iya. gitu. Makanya nggak bisa diukur dengan logika-logika, apa, atau Nggak bisa. bayangan orang zaman sekarang. Nah, jadi aku jadi ngeh nih, jadi relate sama apa yang, wah ternyata pandangannya sama ya, dengan apa yang leluhur udah sampaikan. Tapi yang terlihat jadi kayak, mungkin kalau bahasa orang zaman sekarang bilangnya kayak perumpamaan gitu kali ya, Liv? Iya, Atau kalau orang Jawa totok itu sanepan. bilangnya iya sanepan ya, kayak gitu kali ya? Iya Cara memandang apa yang Alif tadi udah iya, ceritakan. karena belum terjadi kan. Iya, nggak terukur juga, nggak terukur dengan bayangan atau logika-logika kita di zaman sekarang juga gitu. Iya Ketika aku tanya, asalnya dari mana, yang belum tentu ada satu titik yang mengawali itu semua. Bisa jadi bayangannya lain juga iya. gitu, apa, terwujudnya lain lah bahasa gitu. Ya, untuk nutup video episode kali ini, intinya adalah kita itu nggak bisa untuk tahu detail kapan Betul waktunya betul. dan bagaimana kejadian persisnya gitu. Tapi yang dikasih tahu adalah ya kisi-kisinya itu kan gitu. Dan kayaknya cukup sampai situ aja nih Mas untuk video kali ini gitu. Iya iya iya. Paling tidak itu yang diberikan, apa, yang Alif diberikan sedikit gambaran ya Iya ya, tentang dan itu ya. juga nggak banyak yang dikasih gambarannya, nggak banyak, Iya iya iya. hanya itu. Iya, seperti tadi di awal ini kita bilang episode ini datang berangkat dari sebuah, ya, Oh, ketidaksabaran sih sebenarnya. lupa, maaf, Oh, baru diingetin, oke. ada yang kelewat. Gini, ini mungkin sedikit aja lah. Tiap-tiap unsur yang terlihat dari gelombang itu ternyata ada pemahamannya, kayak sifat-sifatnya lah. Oke. Oke lah, secara apa yang terlihat dari pandangan cakrawala, itu kayak sebuah, eee, kejadian besar dari alam. Mmm, Tapi ternyata kalau dengerin informasi dari gelombang tersebut, eee, masing-masing dari unsur-unsur alam itu punya karakter mhm, yang relate dengan kehidupan kita di masa kini sampai oke. masa nanti, sampai akhirnya Mhm. ketemu, gitu. Udah itu. Udah itu ya, di-stuck gitu kayaknya, Lupa, iya, itu oke. kelewat Itu tadi, terakhir ya? Oke, harusnya dia omongin tadi, lupa. iya, Ya oke. itu. Ada tambahannya itu ya? Oke. Ya seperti yang tadi di awal aku katakan, episode ini kan terinspirasi dari kita gregetan ya, apa, nggak sabar gitu untuk menunggu kapan nih ada
masa semuanya ini akan berakhir dan, ya nggak tahu juga nanti bagaimana Indonesia bakal jadi mercusuar dunia itu referensinya seperti apa mungkin di episode yang lain kali ya, yang bisa kita jabarkan penelusurannya jadi lebih menarik, gitu ya, Dev? Iya, insyaallah. Oke. Gue Sobat Hansaval, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.